Multiteknik JRC. Halo sahabat Multiteknik JRC. Pada kesempatan kali ini Multiteknik JRC akan kembali berbagi trik atau tutorial cara melepas atau membongkar LCD handphone, LCD atau layar ya, tanpa menggunakan blower atau solder uap. Sebagaimana yang kita ketahui, kebanyakan atau sering digunakan untuk membongkar LCD atau layar handphone itu adalah solder uap. Dengan cara dipanaskan dengan solder uap baru bisa dicongkel atau dibuka. Tapi kali ini Multiteknik akan berbagi trik atau cara, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akan membongkar atau melepas LCD handphone atau layar handphone tanpa menggunakan solder uap atau blower ya. Di sini kita menggunakan alat bantu ialah plastik ya, yang tentu ya bukan plastik kantong plastik ya. Kalau kantong plastik itu terlalu lentur. Yang kita gunakan untuk melepas LCD itu ialah plastik mika namanya. Plastik mika ini bentuknya dia lentur tapi dia agak keras. Ini contohnya seperti ini. Ini adalah plastik mika. Jadi kaku ya. Bukan seperti plastik kantong plastik biasanya. Dan plastik mika ini bisa kita dapatkan biasanya pada bungkusan-bungkusan kemasan atau bungkusan produk apa gitu, dia menggunakan plastik yang keras kayak gini. Ini namanya plastik mika ya. Nah, ini plastik tapi agak keras. Dan saya menggunakan plastik mika yang ini adalah bekas dari pelindung tempered glass handphone. Jadi pelindung anti gores handphone biasanya dipakai plastik mika kayak gini. Contohnya kayak gini nih. Ini adalah tempered glass anti gores handphone ya, kayak gini. Saya akan buka. Nah, ini adalah tempered glass anti gores handphone. Nah, di belakang yang ini adalah pelindungnya, plastik pelindungnya ya. Yang ini plastik mika. Dan inilah yang akan saya pergunakan untuk melepas LCD handphone. Ini kayak gini nih. Ini ada yang udah kebuka nih kayak gini. Ini plastik mika ya. Nah, dan ini ada yang udah saya potong. Ini yang warna kuning ini sama dari LCD plastik pelindung anti gores handphone atau tempered glass. Jadi kayak gini. Bagi teman-teman yang nggak punya ya bisa cari di biasanya pada kemasan-kemasan produk tertentu menggunakan plastik keras kayak gini ya, namanya plastik mika ya. Jadi ini kayak gini. Oke, dan di sini ada satu buah handphone yaitu merek Vivo tipe Y95 ini. LCD-nya sudah rusak, mau ganti LCD ya. Kayak gini. Dan LCD-nya masih terpasang rapat, belum dibongkar. Dan kita bisa bongkar juga LCD yang bagus, juga kita bisa bongkar kayak pakai plastik seperti ini. Tentunya dengan sangat berhati-hati supaya LCD-nya tidak rusak ya. Dan ini LCD-nya kebetulan sudah rusak ya, mau diganti. Nah, caranya seperti apa? Jadi kita tidak perlu lagi memanaskan LCD menggunakan blower bagi yang tidak memiliki blower ya. Jadi ini salah satu trik untuk melepas LCD. Kita bisa buka dulu tutup belakangnya. Kita buka dulu tutup ini. Pertama kita keluarkan dulu slot SIM-nya, SIM card.
Oke. Oh, ternyata masih ada kartunya, teman-teman ya. Masih ada kartunya, taruh dulu di sini. Terus kita buka dulu, tutup belakangnya. Caranya juga sangat gampang, cukup menggunakan kuku ya. Ini kuku saya makanya sangat sengaja sekali kuku jempol saya ini tetap selalu panjang karena sangat membantu sebagai alat kerja saya. Ini juga kiri kanan panjang ya. Cuman tapi yang lainnya enggak. Yang lainnya pendek. Cuman sengaja dipanjangkan untuk alat bantu kerja. Nah, caranya kita bisa congkel aja pakai kuku dimana bisa masuk ke jari kita, masuk kuku. Nah, kalau udah bisa kita urut, nah, congkel kayak gini. Ini udah kebuka ya, congkel pakai kuku, masukin lagi di sini, diurut terus sampai sekelilingnya kebuka. Ini udah ya. Ini udah kebuka begini, cuman perlu hati-hati bagi handphone yang ada fingerprintnya di belakang nih. Ini ada fingerprint ya, dan fingerprint ini ada nanti fleksibelnya, kabel plastik kayak macam plastik begitu, namanya kabel fleksibel. Jangan sampai putus. Jadi kita harus pelan-pelan untuk membukanya. Kalau udah kebuka kayak gini, kita pelan-pelan membukanya supaya kabel fingerprintnya tidak putus. Kita lihat dari sini. Nah, ini pemirsa bisa lihat ya, itu ada kabel fingerprint ya, sensor sidik jari. Nah, kalau kita tidak berhati-hati langsung buka krek kayak gitu, ya ini bisa putus ya. Tuh, ini masih tersambung, ini masih bagus. Jadi makanya perlu diperhatikan saat kita buka tutup belakang handphone. Yang pertama kita harus lihat apakah dia ada sensor sidik jari di belakang fingerprint. Nah, kalau seandainya ada, ya di situ kita harus hati-hati mengingat bahwasannya ada kabel fleksibel di dalamnya. Jangan sampai putus. Jadi kita bukanya pelan-pelan ya kayak gini ya. Nah, kalau udah kebuka kayak gini, nah selanjutnya kita tinggal buka bautnya. Dan fingerprint ini belum bisa kita lepas karena ada tertutup, ada pelindungnya lagi ya di soketnya yang harus kita lepas dulu, baru kabel fleksibelnya ini bisa kita lepas. Oke, selanjutnya akan saya lepas. Kita akan lepas bautnya biar aman. Kita taruh dulu, kita alas handphonenya. Nah, kayak gitu. Selanjutnya kita buka bautnya menggunakan obeng plus kecil ya, dan di ujungnya sengaja saya kasih magnet ya, untuk nanti supaya baut-baut yang sudah terlepas nempel pada magnetnya. Ini salah satu cara saya ya. Kayak gini. Kita langsung saja buka bautnya. Oke, sudah terlepas. Bautnya nempel pada magnetnya ini. Baut berikutnya kita lepas. Ini handphonenya masih segel ya teman-teman ya. Masih ada segelnya ini. Masih segel. Oke, kalau baut pelindungnya sudah dibuka semua, kita bisa buka pelindungnya kayak gini. Nah, kita baru bisa melepaskan soket. Pertama kali kita lepas dulu soket baterai ya. Soket baterainya kita lepas kayak gini. Oke, baterai sudah terlepas.
Selanjutnya kita lepas soket fingerprintnya. Nah ini fingerprintnya aman ya, kabel fleksibelnya tidak putus atau sobek. Jadi makanya tadi saya bilang harus hati-hati kalau ada fingerprintnya. Nah sekarang sudah terbuka kayak gini, dan soket H baterai sudah dilepas. Selanjutnya kita lepas soket LCD sebelah sini. Ini soket LCD, kita lepas soket LCD nya. Nah udah, soket LCD, soket baterai sudah terlepas. Nah kalau yang satu ini adalah soket ini yang bagian bawah ini, soket dari konektor charger, speaker bawah atau buzzer. Ini yang soket yang satu ini. Nah kalau udah kebuka kayak gini, kita bisa lepas baterai. Nih, lepas baterai caranya gampang, kita tidak usah, jangan mencongkel-congkel pakai benda-benda tumpul atau benda yang keras lainnya, karena bisa nantinya merusak baterai ya. Caranya di sini sudah disediakan. Nah ini plastik ini ada fungsinya adalah untuk melepaskan baterai ini. Caranya cukup menarik plastik yang warna hijau ini. Ini kita buka dulu begini. Nah ini. Nah kalau udah kebuka kayak gini, kita bisa langsung tarik baterai ini plastik yang warna hijau ini. Ini gunanya untuk melepas baterai ya. Kita tarik pelan-pelan. Ya, butuh tenaga sih ya, jangan pelan-pelan. Kalau pelan-pelan nggak kebuka. Ya kita tarik ya pakai perasaan sih sebenarnya. Jangan keras, jangan terlalu pelan juga. Nah bisa terangkat sedikit. Oke, nah kebuka teman-teman. Nah kayak gini. Nah nih, ini baterainya sudah terbuka. Nah di plastiknya ini nih masih tertutup plastik ya. Ini kita buka juga, kita tarik. Nah kalau udah kebuka sampai kabel fleksibel LCD-nya kelihatan, udah kita lihat tuh, kayak gini. Nah ini adalah kabel fleksibel LCD. Kita tarik pelan-pelan. Nih, ini adalah fleksibel LCD yang akan kita buka. Nah kalau udah kayak gini, nah sekarang kita lanjut untuk eksekusi pembukaan LCD. Ini baterainya kita singkirkan dulu. Baut-bautnya kita singkirkan biar tidak hilang. Nah selanjutnya tadi alat bantunya mana ya? Oh ini yang tadi udah dipotong jatuh. Nih. Oke, cara bukanya gampang sekali. Pertama, plastik mikanya potong dulu kayak gini, bentuk kecil kayak gini, panjang. Kalau udah dipotong begini, nah caranya plastik mika yang usahakan jangan yang terlalu tebal ya, ini kan tipis ya. Nah supaya bisa masuk di sela-sela LCD ini. Caranya begitu, jadi kita tidak usah memanaskan LCD menggunakan blower atau solder uap, jadi cukup dengan ini aja. Caranya kita selipkan di sini, di sela-sela LCD, kita cari di bagian mana plastik mika ini bisa masuk. Biasanya ada sedikit celah yang bisa masuk, jadi kita cari ya sekeliling. Sini nggak ada, kita urut terus di mana yang bisa masuk sambil digoyang-goyang dikit biar dia masuk. Nggak ada, kita cari di bagian mana yang bisa masuk. Di atas mungkin bisa, sebelah sini. Nggak bisa. Biasanya pada bagian atas ini sering bisa masuk ya, di bawah speaker atas. Nah di sini
tapi ini agak keras. Oh, di sini bisa. Nah, di sini bisa ya. Nah, kayak gini. Ini udah masuk sedikit. Bisa di situ. Nah, kalau udah masuk kayak gini, nah kita bisa goyang-goyang biar biar makin masuk lagi. Kalau udah masuk agak dalam, jangan terlalu dalam juga ya. Soalnya kalau kita nanti buka LCD yang masih bagus, nah itu bisa merusak LCD. Pokoknya udah masuk sedikit aja udah. Nah, kayak gitu, kita bisa menggunakan perasaan ya. Jadi kalau udah masuk kayak gini, kita tinggal tarik ke atas apa ke bawah gitu. Nah, terus pelan-pelan ya, pakai perasaan. Jadi bukan percintaan aja yang pakai perasaan, Mas Bro. Kerja juga harus pakai perasaan. Nah, tuh, ini udah tarik ya tadi di sini ya. Nah, tuh, kita tarik terus sampai kebuka semua. Ini kalau bisa masuk lebih dalam ya, kalau udah kebuka ya biasanya bisa dimasukin agak dalam. Nih kayak gini. Ini udah masuk ke dalam ya. Nah, ini udah enak, udah gampang. Kalau udah masuk dalam begini kita udah gampang banget. Nah, kita tarik aja sekeliling. Tetap menggunakan perasaan, Mas Bro. Nah, terus enak banget kalau udah masuk begitu. Nah, udah. Ini udah sekeliling ya, udah bisa. Sekarang kita bisa buka. Nah, kayak gini. Jadi fleksibelnya masih nyangkut ya, di sini masih ada lemnya. Nah, oke, berhasil ya. Nah, jadi beginilah caranya kita membuka LCD tanpa menggunakan blower, hanya menggunakan plastik mika kayak gini ya. Dan caranya ya kayak tadi, kudu pelan-pelan dan jangan lupa pakai perasaan ya. Jadi seperti itu teman-teman semua. Nah, jadi tanpa menggunakan blower atau solder uap, kita bisa melepas LCD dengan aman dan rapi. Jadi begitu ya kesimpulannya dari Multiteknik CRC. Bagi teman-teman yang tidak memiliki blower atau solder uap, bisa melepas LCD menggunakan plastik kayak gini. Ini adalah plastik mika ya. Caranya gampang ya. Jadi cukup sekian dari Multiteknik CRC. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel Multiteknik CRC, monggo di subscribe dulu. Karena apa? Karena di channel Multiteknik CRC banyak trik-trik yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, dan jangan lupa di like juga dan di share di media sosial teman-teman, agar teman-teman kita yang lainnya bisa juga mendapatkan manfaat yang sama dari channel Multiteknik CRC. Cukup sekian dan terima kasih.